Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Amma ba'd, fa ya ibadallah, wa qala aidan a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Faya ibadallah, usikum fa iyaya bitaqwallah. Di akhir hari-hari ini, para hadirin rahimani wa rahimakumullah, fenomena kejadian di masyarakat, banyak aktivitas-aktivitas yang dilakukan manusia-manusia ini kadang-kadang menyalahi dengan syariat-syariat Allah, menyalahi undang-undang Allah dan Rasulnya, yakni tidak mempercayai dia Islam, tapi dia tidak mempercayai Allah. Dia melakukan aktivitasnya, berdagangnya, percaya dengan klinik-klinik, percaya dengan dukun-dukun. Aktivitas pencalonan kepala desa maupun caleg maupun mau menikahkan anaknya, tanya kepada orang-orang pintar. Yang dikatakan, yang ditanyai adalah yang tidak faham tentang agama, tapi justru menyerumuskan dari agama, yakni dia berdoa tidak karena Allah, dia berkorban tidak karena Allah, dia menyembelih binatang, hewan, kambing, ayam tidak karena Allah, karena sesajen dan seterusnya. Maka para hadirin, ini kata Allah adalah inna syirka ladzulmun adzim. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Dalam surat Luqman ayat yang ke-13, memperduakan Allah itu adalah dosa yang sangat besar, yakni syirik. Para hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah, Allah tidak akan mengampuni orang musyrik yang mati atas kesyirikan. Allah menyebutkan pelaku-pelaku syirik. Yang pertama adalah Allah tidak akan mengampuni orang yang pelaku syirik. Kata Allah apa? Dalam surat An-Nisa ayat yang ke-48. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Innallaha la yaghfiru an yushrak bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik. Itu bagi siapa yang dikehendaki. Rasanya besar dosanya syirik itu para hadirin. Dosa apapun Allah akan mengampuninya. Tapi jangan macam-macam dengan dosa ini, yakni dosa syirik. Allah tidak akan mengampuninya kalau dia hamba-hamba itu tidak bertaubatun nasuha, taubat yang sungguh-sungguh meninggalkan kesyirikan itu. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua adalah surga mengharamkan bagi pelaku-pelaku syirik. Allah menyebutkan dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-72, innahu may yusyrik billahi faqad haramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahumun nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Sesungguhnya orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga. Allah mengharamkan orang pelaku-pelaku syirik, pelaku-pelaku yang percaya di selain Allah, yang memperduakan Allah, tidak akan mendapatkan surganya Allah. Tapi justru kata Allah apa? Wa ma'wahumun nar, dan tempatnya ialah neraka. Tiadalah ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolong itu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang ketiga yakni apa? Pelaku-pelaku syirik, yakni kesyirikan akan menghapus seluruh amalan-amalan kita yang kita lakukan. Hapus semuanya, hangus amalan kita, sholat kita, zikir kita, berdoa kita, membaca Quran kita, sedekah kita, infak kita, berbaik kepada siapapun, hangus gara-gara pelaku syirik ini yang menghanguskan segala amal soleh kita. Kata Allah dalam surat Al-An'am ayat yang ke-88, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Seandainya mereka mempersekutukan Allah, niscaya lenyaplah dari mereka amalan yang telah mereka kerjakan. Anhum ma kanu ya'malun. Amalan-amalan kita lenyap, hangus gara-gara kita melakukan kesyirikan. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Begitu Allah menegaskan di ayat lain dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-65, walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna amalaka wa la takunanna minal khasirin. Dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi yang sebelumnya, sebelum jika kamu mempersekutukan Allah, niscaya hapuslah, kata Allah, hapuslah amalanmu, dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Wala takunanna minal khasirin, rugi.
Apa yang kita lakukan dulu baik, berbuat baik kepada orang lain, sholat baik, membaca Quran banyak, tapi terasa di hadapan Allah rugi gara-gara kita melakukan kesyirikan, tidak percaya dengan Allah, kepingin hidup di dunianya bahagia, tapi dengan cara-cara yang tidak halal, dengan cara-cara mencari rezekinya tidak halal, yakni minta bantuan kepada orang-orang pintar, minta bantuan orang-orang dukun. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita dalam hadisnya, aku perintahkan untukmu untuk memerangi manusia hingga mereka mau mengatakan la ilaha illallah. Mereka mau mengatakan la ilaha illallah, maka darah dan harta mereka mendapat perlindungan darinya, kecuali yang ada hanya untuk di keluarganya. Rasulullah mengingatkan halal membunuh orang-orang pelaku syirik itu, saking dia menghina Allah, melecehkan Allah. Para hadirin, marilah kita berintrospeksi diri. Kalau kita, rezeki kita, keluarga kita banyak musibah-musibahnya, maka kita harus berintrospeksi diri. Kenapa Allah memberikan cobaan, peringatan kepada kita? Apakah kita kurang dekat dengan Allah? Apakah kita sering bermaksiat kepada Allah? Pertanyaan dua. Apakah kita dekat sama Allah? Apakah kita jauh dari Allah, yakni bermaksiat kepada Allah? Kalau kita jauh dari Allah, Allah tidak akan menurunkan rezeki itu, tidak akan menurunkan kebahagiaan, yakni keberkahan hidup itu. Aqulu qawli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum fa iyaya bitaqwallah. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita diingatkan oleh Allah dalam surat ayat-ayat Al-Quran yang tadi saya bacakan, bahwasanya pentingnya kita meyakini, dalam hati mengimani bahwasanya Allah itulah yang memberikan segala-galanya, yang memberikan rezeki, yang memberikan apapun, yang memberikan kesehatan. Tidak ada yang dibanding-bandingkan dengan yang lain. Maka tanamkan anak-anak kita apa yang diperintahkan di surat Luqman. Luqman mengajari anaknya yang pertama, yang diajarkan kepada keluarganya, yang pertama yakni tentang ketauhidan. Maka dari itu Allah selalu mengingatkan kita, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Maka ayat ini menunjukkan jagalah diri kita, jagalah keluarga kita dari siksa api neraka. Maka jangan sampai keluarga-keluarga kita terjerumus dengan kesyirikan dan kezaliman. Maka kita bimbing menjadi seorang pimpinan, kita harus membimbing menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala ke jalan yang benar. Ihdinas siratal mustaqim. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat
والمؤمنين والمؤمنات أحياء أموات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا ولنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا ولنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا وتقبل دعاء ربنا وتقبل دعاء لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين وأقيم الصلاة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته